Attention, please. It's time for the final countdown. The show starts. 9, 8, 7, Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, kita jumpa kembali dalam ibadah live streaming di GBI Double C Lato Mantan. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, yang hari ini boleh mengikuti ibadah secara online. Mungkin Bapak Ibu perhatikan, pemerintah sudah menganjurkan untuk kehadiran ibadah level yang kedua, atau di Jakarta level yang kedua, kehadiran tempat ibadah diperbolehkan 100%. Namun kita masih tetap untuk bulan ini, sepanjang bulan Maret ini kita menggunakan live streaming. Nanti coba bulan April, awal bulan saya coba menghubungi Hotel 88 untuk kita tatap muka di Hotel 88 di bulan April. Saya berharap Bapak Ibu yang lain yang mungkin hari ini hadir dan menyaksikan saya hari ini, menyaksikan kami di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Double C Lato Mantan, saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kita akan mulai. Saya berharap Bapak Ibu boleh mengikuti ibadah hari ini dari awal sampai selesai, sehingga kita di dalamnya dilawat dan diberkati. Ada seorang hamba Tuhan dari Bogor yang akan melayani kita, yaitu Ibu Pendeta Esther Jonathan, yang akan melayani firman Tuhan buat kita di siang hari ini. Kita akan mulai. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Satu minggu lagi Tuhan menolong kami dan memampukan kami bisa melewati semua hari-hari yang kami lalui. Di minggu yang kedua di bulan Maret ini kami menghampiri Tuhan, datang ke hadapan hadirat-Mu melalui ibadah live streaming. Sekalipun kami ada di rumah kami, namun tetap membuat iman kami kuat di dalam Engkau. Tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi kebahagiaan kami. Di dalamnya kami boleh jumpai Tuhan dalam kehidupan kami. Dimanapun kami diperhadapkan diri kami, tubuh jiwa roh kami, hati kami mengangkat bagi Engkau. Di situ Engkau datang di tengah-tengah kami, melawat kami, menjamah kami. Jika dalam ibadah hari ini kami berdoa, Tuhan boleh mengurapi setiap puji-pujian yang ada. Tuhan mengurapi sarana-prasarana yang ada, fasilitas yang kami gunakan, baik handphone, PC, laptop, jaringan internet yang lain yang kami gunakan. Tuhan tolong Bapa campur tangan, semua dapat berjalan dengan baik. Hamba-Mu Pendeta Esther Jonathan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Kiranya Tuhan selalu menguduskan dan mengurapi dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami semua menyiapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami, segala gangguan-gangguan dari kuasa kegelapan, segala gangguan-gangguan dari lingkungan kompleks sekitar kami biarlah berdoa, Tuhan tolong kami, agar kami tidak terpengaruh, agar kami tidak terprovokasi atau agar tidak membuat sukacita kami lemah, tapi tetap kami fokus kepadamu. Di situ kami menemukan Engkau, di situ mujizat terjadi, di situ kesembuhan terjadi. Kemulai ibadah ini dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.
Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan
Ya Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, seperti biasa sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa buat anak-anak kita. Biarlah kita berdoa agar mereka sehat-sehat selalu dan diberkati, ditolong Tuhan selalu. Anak-adik, salam. Apa kabar semua? Ada sehat-sehat? Ada baik-baik? Ada aman semua? Sekolah bagaimana? Lagi ulangan? UTS? Ya, kita doakan mereka sehat selalu. Kita satu hati dan kita berdoa buat anak-anak kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Bapa di siang hari ini. Sebelum kami mendengar firman-Mu bersama dengan orang tua yang ada, kami bersatu hati mendoakan anak-anak kami, mempertaruhkan tubuh jiwa roh anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan kiranya selalu menyertai dan menaungi dan membentengi anak-anak kami. Kami berdoa buat anak kami Adeline, kami berdoa buat anak kami Sandra, kami berdoa buat anak kami Alicia, Ica, Suho, Alicia Gresely, Kevin, Sena, Sean, Dylan, Jovanka, Nathan, Angel, Ayumi, Angel, Carlos, Vincent, Jonathan, dan Kesia Everly, Albert, dan Robert, anak daripada Buliana. Tuhan tolong juga Bapa. Kami juga berdoa buat Aubrey dan juga Ansipora, berdoa buat Renel dan Richard, berdoa buat Gabriel, Nathanael, Setiawan, Jesslyn, Jesse, Jeff. Bahkan kami berdoa buat anakmu Eric, anakmu Reno, dan anakmu Christina yang sedang kuliah. Kami tetap menyerahkan dan mempertaruhkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapa kami sama-sama berdoa, tumpangkanlah tangan-Mu atas kehidupan anak-anak kami, dan diberkatilah anak-anak kami Bapa dari sekarang sampai selamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Keluar masuknya dijaga, ditolong Tuhan, hidupnya dipagari, dinaungi dan dibentengi selalu. Mereka selalu aman dalam lindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna akhir hidup mereka, selalu menyertai dan menopang mereka dalam sekolah mereka, untuk studi, pendidikan, kuliah mereka. Tuhan tolong Bapa agar anak-anak berhasil dalam sekolah mereka, masa depan yang penuh dengan harapan. Mereka menjadi generasi-generasi yang hebat dalam gereja-Mu ini. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Berkati juga Bapa orang tua yang mendidik dan membina dan membesarkan. Biar Tuhan jamah dan memberkati mereka. Bisnis usaha mereka diberkati. Jika Tuhan jumpai dalam kehidupan mereka ada yang mengalami kegangguan dalam kesehatan mereka, batuk, pilek, flu, apapun itu, kami berdoa disembuhkanlah mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat semua yang ada, dan kami menyerahkan anak kami ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Selamat beribadah adik-adik di ibadah sekolah minggu. Salam buat kita semua. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber
Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Esther Yonatan dari Bogor. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang akan Tuhan pakai untuk memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu boleh menyiapkan hati kita untuk sama-sama diberkati melalui firman Tuhan yang ada. Selamat mendengar firman Tuhan. Salam bagi kita semua. Puji Tuhan, selamat kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur karena masih boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali mendengar firman Tuhan di tengah-tengah situasi dan keadaan hari-hari ini begitu luar biasa ya. Omikron, virus Delta terus menyebar makin begitu cepat. Tetapi kita boleh bersyukur karena kita anak-anak Tuhan yang selalu dilindungi oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu karena Tuhan memberikan kesempatan kami untuk mendengar firman. Di tengah-tengah keadaan situasi yang terjadi hari-hari ini, kami masih boleh mendengar suara firman. Biarlah Tuhan kami benar-benar membuka hati kami dan Roh Kudus mengurapi kami hamba-Mu agar firman Tuhan yang disampaikan akan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat siang hari ini saya akan memberikan tema firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang kelima dan ayat yang ketujuh. Kita buka firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Lalu ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang kelima dan ayat yang ke-7, ada dua hal yang Tuhan mau sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang pertama mengandalkan manusia, yang kedua mengandalkan kekuatannya, dan yang ketiga yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak kali kita melihat cerita firman Tuhan yang terjadi di dalam Alkitab. Kita banyak melihat contoh-contoh bagaimana ketika manusia mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kemudahannya, kehebatannya, kekayaannya, banyak kali manusia itu jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu Yeremia mencatat dalam kitab ini bahwa terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Ada banyak manusia hari-hari ini mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan dokter, mengandalkan obat. Kita tahu memang kita membutuhkan pelayanan dokter, kita membutuhkan obat-obatan. Apalagi hari-hari ini, corona yang semakin meningkat. Siapapun orang akan mencari obat, akan mencari dokter. Itu tidak salah. Tetapi yang salah adalah ketika hanya mengandalkan obat dan mengandalkan dokter, tetapi tidak berdoa, tidak bertanya kepada Tuhan. Saudaraku, memang dokter adalah orang alat-alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penolong. Tetapi yang menyembuhkan adalah Tuhan sendiri. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat contoh-contoh dalam Alkitab. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Contohnya adalah Simson. Pada awal-awal Simson dilahirkan, ayah ibunya mengandalkan Tuhan. Dan Simson saya percaya diajar oleh Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu banyak kali Simson mendapatkan kemenangan. Bahkan dia bisa mengalahkan singa, dia bisa merobek
mulut singa. Karena apa? Kuasa Tuhan ada dalam diri Simson. Tetapi ketika dia mulai berjalan dengan kekuatannya sendiri, kita melihat ya di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 pasal yang ke-14, kita melihat bagaimana Simson mulai memakai kekuatannya sendiri. Dia mulai bergaul dengan orang-orang dunia, dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia melakukan teka-teki dengan orang-orang dunia. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi ketika kita mengandalkan kekuatannya seperti Simson, maka jatuhlah Simson. Ya, kita lihat di sini bagaimana ketika Simson membuat teka-teki dengan orang-orang yang ada pada saat itu ya, dalam pasal 14 sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya kita lihat bahwa Simson melakukan memakai kekuatannya sendiri. Kita lihat dalam pasal 14 ayatnya ke-12. Kata Simson kepada mereka, "Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa Simson bermain-main dengan dunia, bermain-main dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Dia bergaul yang salah. Dalam 1 Korintus pasal 15 katakan, dalam pergaulan yang buruk, pergaulan yang baik akan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Simson mulai mencoba ketika sudah di luar dari kontrol orang tua. Simson mulai bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita melihat bahwa dalam pasal 14 ayat 15 katakan, pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, "Pujuklah suamimu supaya diberitahukan kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau dan seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin?" Tidak, bukan. Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, "Engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu kata kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku." Sahutnya kepadanya, "Sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan?" Hal yang sepele mungkin ya, tetapi Simson mulai bermain-main dengan dosa. Simson mengambil istri orang Filistin, ya, orang yang dibenci oleh Tuhan. Jadi Simson mulai mendekati bermain-main dengan dunia. Dan kita tahu bahwa dalam keadaan seperti ini Simson masih kuat. Dia merasa kuat, dia percaya dia bisa kalahkan orang Filistin. Dia percaya dia bisa dengan kepintarannya, dengan kekayaan, dengan kehebatannya, dia bisa mengalahkan orang Filistin. Bahkan istrinya sendiri pun, istri orang Filistin pun dia percaya dia bisa mengalahkannya. Dalam pasal 19, "Maka berkuasalah Tuhan atas Simson, lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian dan ia memberikan pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya." Jadi Tuhan masih roh Tuhan masih ada dalam dirinya. Tuhan masih sayang. Ya, walaupun dalam teka-teki itu Simson kalah, tetapi Tuhan masih roh Tuhan dikatakan masih berkuasa atas Simson. Tetapi Simson terus-menerus merasa dia kuat, bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia, sehingga dia terus mencoba untuk bergaul dan mencoba untuk meneruskan ya kehebatannya, kekuatannya. Dalam pasal 16 kita melihat bahwa Simson dalam ayat yang keempat mulai kembali bergaul dengan orang-orang yang tidak disukai oleh Tuhan. Dalam pasal 16 ayat 4 dikatakan Simson itu
Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya berdemikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya, maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Nah ini, ketika Simson kembali masuk ke area orang-orang Filistin di Gaza, Simson jatuh cinta kepada orang dunia, kepada orang Filistin, kepada orang Gaza yaitu Delila. Orang Filistin mengerti bahwa Simson ini mempunyai kekuatan yang berbeda. Makanya orang Filistin ingin mencoba membunuh Simson dan membujuk Delila untuk supaya mengetahui di mana letak kekuatan daripada Simson sehingga sulit untuk mengalahkan Simson. Dan inilah kita melihat bagaimana ketika Simson tidak lagi mengandalkan Tuhan, Simson mulai mengandalkan kekuatannya bahwa dia mampu. Kalau kemarin dia bisa mengalahkan orang Filistin ya dengan bujukan rayuan istri orang Filistin, sekarang pasti dia yakin pasti bisa karena dia merasa bahwa Tuhan masih ada dalam kehidupannya. Kita melihat dalam ayat-ayat ini ya bahwa istri daripada Simson, Delila ini mulai ditanya, mulai dibujuk oleh orang-orang Filistin, oleh pembesar-pembesar. Lalu dalam ayat 6, lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Jawab Simson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain dimanapun juga. Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru dan yang belum kering kepada perempuan itu dan mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang-orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Simson masih bisa menahan. Simson masih bisa bersembunyi dari Delila. Dia tidak mengatakan kekuatannya ada di mana. Tetapi ini adalah taktik daripada iblis bahwa pasti Simson menang. Dia berkata, dia merasa bahwa Tuhan masih ada bersama dia sehingga dia bisa mengalahkan. Dan kita melihat di sini bahwa Simson masih menang memang. Tetapi sebenarnya Simson sudah mulai ada dalam jerat istri daripada Simson yaitu Delila. Dia mulai terjerat. Dalam ayat berikutnya untuk kedua kalinya kemudian berkatalah Delila kepada Simson, sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi sama seperti orang manapun juga. Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnya dia dengan tali-tali dan berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap. Tetapi tali-tali itu diputuskan tanggal dari tangannya seperti benang saja. 2 kali. Untuk kedua kali Simson masih menang. Ya. Lalu yang ketiga kali berkatalah Delila kepada Simson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat? Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsinlah, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain dimanapun juga. Ayat 14, kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Mari saudara kita lihat di sini. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta
Padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? 3 kali masih menang. Simson masih menang. Ya, tetapi sekuat-kuatnya Simson lemah juga ketika perempuan itu merengek-rengek. Dalam ayat 16 dikatakan, lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak lagi dapat menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Jatuh cinta memang berjuta rasanya. Maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya kepadanya. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak hari kandungan ibu aku seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnyalah mereka memanggil raja-raja kota Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknyalah Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggillah seorang dan disuruhnyalah mencukur ketujuh rambut jalinnya itu, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Ayat 20 katakan, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya dan katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kali. Bahkan yang keempat kali Simson menyerah kepada Delila. Akhirnya Tuhan meninggalkan Simson. Simson kalah. Demikianlah saudara. Orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia, dan menjauh dari Tuhan, maka Tuhan pun menjauh darinya. Dan itulah terkutuklah dia. Ya, Simson kalah. Ketika orang-orang Filistin datang menyergap Simson, Simson berpikir Tuhan masih ada. Simson berpikir bahwa dia pasti bisa, masih ya dalam ayat, tetapi tidak ada diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Simson lupa, Simson tidak sadar bahwa roh Tuhan tidak selamanya akan bersama-sama dengan dia. Ketika dia bermain-main dengan dosa, ketika manusia mengandalkan kekuatannya, Simson terjatuh kalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak mau seperti Simson. Kita tidak mau sampai Tuhan meninggalkan kita. Tetapi kadang-kala kita yang meninggalkan Tuhan, merasa mampu tanpa Tuhan, merasa hebat. Oh, saya bisa. Saya kaya, saya mampu dengan kekayaan, saya bisa membeli. Saudaraku, ada banyak orang yang dengan kekuatannya mampu bisa membeli, mungkin rumah sakit pun mungkin bisa dibeli. Banyak orang yang sakit hari-hari ini. Dengan kehebatannya, dengan uang yang banyak, mereka pikir bisa. Tetapi saudara, ada kesaksian bagaimana ketika ada seorang yang sakit karena sudah meninggalkan Tuhan. Orang ini kaya. Orang ini kaya dan dia mulai berpikir bahwa dengan kekayaannya dia bisa melakukan sesuatu. Apapun, dia mulai bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mabuk-mabukan, sampai mabuk dengan dosis anggur yang paling, bir yang paling tinggi. Dosisnya begitu besar sehingga merusak ginjal, merusak tubuhnya yang adalah bait Allah, dia rusak. Karena dia berpikir dia bisa sembuh, dia banyak uang. Tetapi ketika dia mulai jatuh dalam dosa, sakitnya menggerogoti, ginjalnya rusak, paru-parunya rusak. Dia berkata, aku bisa ke rumah sakit mana yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, aku bisa, aku punya uang banyak.
Tetapi saudara, waktu itu karena COVID tidak diizinkan oleh negara Singapura untuk orang sakit ini tidak diizinkan untuk ada kedatangan dari orang Indonesia datang ke sana karena COVID tinggi 2 tahun yang lalu. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya sebelum sampai ke Singapura sudah habis nyawanya, meninggal saudara. Kemana uangnya satu bermiliar-miliar, tidak bisa menolongnya. Dia pikir bisa menolongnya dengan uang yang bermiliar-miliar. Memang seorang pengusaha yang sukses. Dulunya dia adalah orang yang sukses, yang diberkati Tuhan. Tetapi dia lupa. Ketika kesuksesannya membuat dia lupa kepada Tuhan. Dia hidup bergaul dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dia mulai berkata, aku bisa mempunyai banyak teman, mempunyai kesehatan, bisa seperti mungkin dia pikir dengan uang bisa dibeli kesehatan. Tidak saudara, uang tidak bisa membeli kesehatan. Uang bisa membeli rumah tapi tidak bisa memberi kenyamanan. Uang bisa membeli mungkin rumah sakit pun dia bisa beli, tetapi tidak bisa membeli kesehatan. Hari-hari ini banyak hal yang terjadi. Jangan saudara andalkan uang saudara, kekayaan, mengandalkan kehebatan. Wah, saya pintar. Tidak bisa saudara. Orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan itu terkutuk. Dan orang ini, orang terkaya, tidak bisa mengandalkan kekayaannya, tidak bisa mengandalkan. Karena kematian itu, hidup ini adalah dalam tangan Tuhan. Saudaraku, kita kembali dalam Yeremia. Kalau kita melihat tadi Simson dalam ayat selanjutnya bahwa kita bersyukur Simson akhirnya sadar dalam kelemahannya ketika dia sudah berdosa. Dia minta ampun kepada Tuhan. Walaupun tidak dicatat lebih banyak dalam hakim-hakim. Tapi saya percaya dalam penjara Simson bertobat. Dia walaupun dengan mata yang dicungkil, matanya dua-dua buta. Dalam ayat selanjutnya kita melihat bahwa Simson bertobat. Ya, Simson dalam pasal 16 ayat 26 dikatakan, berkatalah Simson kepada anak buah yang menuntun dia, lepaskanlah aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja-raja kota orang Filistin ada di sana. Ayat 28 dikatakan, ayat 28, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, ayat 30, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya pada saat itu. Lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu ia hidup. Saudaraku, Simson bertobat, Simson berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Artinya Tuhan masih beri kesempatan kepada Simson. Syukur Simson bertobat saudara. Kalau kita melihat dalam ayat-ayat contoh yang baik, ya walaupun kita melihat juga contoh ya bahwa benarlah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi dalam Yeremia dalam pasal 17 tadi dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Kita melihat bahwa ada contoh yang luar biasa, yaitu Daud. Kalau kita melihat dalam 1 Samuel, bagaimana Daud sebelum berperang, Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 2, sebelum dia berperang, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Saudaraku, hal-hal yang luar biasa. Daud adalah seorang yang takut akan Tuhan. Walaupun Daud juga pernah jatuh dalam dosa dengan Batsyeba, tetapi dalam pasal selanjutnya kita melihat bahwa ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dia bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Kita melihat orang yang mengandalkan Tuhan ini seperti Daud, ya dalam 1 Samuel banyak
inilah yang harus kita pelajari, saudara. Kita harus belajar bersandar kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, mari kita belajar bersandar kepada Tuhan. Mari kita bertanya kepada Tuhan. Jangan pakai kekuatan kita sendiri, saudara. Karena kita manusia yang lemah, kita akan mudah jatuh kalau kita bersandar dengan kekuatan kita sendiri. Ya, kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat yang kedua, ketika Daud ada di Kehila, ayat 1, diberitahukan kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat mengerikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin ini? Itu jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkan orang Filistin itu dan selamatkan Kehila. Lalu ayat 4, lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan, maka Tuhan berjawab dia katanya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Dalam ayat 20, berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila musnahkan kota ini oleh karena aku. Ayat 12, kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, aku akan menyerahkan. Tuhan akan mereka serahkan. Jadi kita lihat di sini banyak contoh-contoh ya, dalam 1 Samuel 30 ayatnya ke-8, dalam 2 Samuel 2 ayat 1. Banyak kali Daud itu bertanya kepada Tuhan. Dan Daud menjadi orang yang menang dalam peperangan melawan Filistin, melawan orang-orang. Daud adalah seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Karena apa? Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Inilah saudaraku, kita harus belajar bertanya kepada Tuhan. Masalah yang terjadi hari-hari ini begitu luar biasa. Bersandar pada Tuhan. Kita minta bertanya pada Tuhan, apapun yang kita lakukan. Kita mau memulai usaha baru, berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan? Saya percaya saudara, Tuhan baik. Kalau Tuhan menolong Daud, Tuhan juga pasti menolong kita. Ada saat Daud kalah memang, karena dia mulai mengandalkan. Kadang itulah manusia ya, ketika Daud masih mengandalkan Tuhan, dia selalu bertanya Tuhan, dia pasti menang. Tetapi ada saat-saat manusia itu lemah, merasa Tuhan menolong, merasa Tuhan ada, merasa Tuhan pasti menolongnya. Tetapi sebenarnya ada saat Tuhan meninggalkan Daud ketika Daud terjatuh dalam dosa. Jadi saudaraku, jangan lengah, jangan kita merasa kuat, jangan merasa kalau kemarin Tuhan tolong pasti memang Tuhan pasti tolong kalau kita tetap dalam rencana Tuhan. Kalau kita masih tetap berpegang dan bertanya kepada Tuhan. Jangan saudara berpikir Tuhan akan menolong kita kalau kita sudah meninggalkan Tuhan. Oke, kalau kita masih tetap bertanya kepada Tuhan, kalau kita masih dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Tetapi kalau kita sudah mulai meninggalkan Tuhan, kita sudah mulai memakai kekuatan kita, hati-hati saudara. Tuhan, kalau kita sudah meninggalkan Tuhan, Tuhan pasti meninggalkan kita. Jangan saudara berpikir ya bahwa Tuhan pasti bisa menolong. Dalam ada satu dalam Mazmur dikatakan bagaimana ketika Daud merasa bahwa Tuhan meninggalkan. Jika Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Daud merasa Tuhan meninggalkan dia karena apa? Daud bermain-main dengan dosa. Daud mulai merasa bahwa dia pasti bisa melewati. Ya, ketika dia jatuh dalam dosa. Jika kita lihat di sini, Daud menangis. Daud meminta ampun kepada Tuhan. Dalam pujiannya, dalam lagunya dia berkatakan, ada pujian yang pernah, yang juga lagu ini merupakan lagu yang luar biasa ya, terkenal. Beriku hati baru ya Allah, jangan kau ambil rohmu dari. Artinya apa saudara? Daud pernah merasa dia hebat, dia menang, dia selalu menang karena Tuhan menolong, karena Tuhan ada di pihak Daud.
Roh Kudus menyertai Daud. Tetapi ada saat di mana Tuhan meninggalkan dia, dan Daud merasa ketika Daud ditinggalkan oleh Tuhan, ya, dia merasa begitu, dia menangis kepada Tuhan, dia meminta ampun kepada Tuhan. Ya, kita lihat Mazmur pasal 51 ayat yang kita judulnya adalah pengakuan dosa. Untuk memimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Ayat 2, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Dalam ayatnya ke-12 pasal 51. Janganlah, ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan baharuilah batinku dengan roh yang teguh. Inilah doa daripada Daud. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan rohmu yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya dan yang menjauh dari Tuhan. Daud pernah merasakannya, dan Daud bertobat. Yeremia 17 katakan ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari saudaraku, kita mau belajar kembali kepada Tuhan. Ya, sesusah apapun hidup kita, kalau kita ada dalam tangan Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Dalam kehidupan bagaimanapun kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Kita mau belajar selalu mencari Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Sesakit apapun, sesulit apapun, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalaupun kita sudah diberkati Tuhan dengan kekayaan yang luar biasa, tetap andalkan Tuhan. Karena kekayaan itu akan habis. Apa yang kita punya itu akan habis, saudara. Kita tidak selamanya hidup. Ada saatnya kita juga dipanggil oleh Tuhan, dan kekayaan pun tidak akan kita bawa, saudara. Oleh sebab itu kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita mulai mengandalkan kekuatan kita, kalau kita mulai mengandalkan kekayaan kita mulai mengandalkan kita hebat, kita minta ampun kepada Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat ini akan memotivasi kita untuk kita belajar kembali, minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita sudah mulai jauh dari Tuhan, kalau kita sudah mulai pakai kekuatan kita sudah mulai mengandalkan kekayaan kita mulai jauh dari Tuhan, mari kita minta ampun kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Minta pengurapan daripada Allah. Seperti Daud berdoa, Tuhan jangan ambil rohmu dariku. Biarlah doa ini menjadi doa kita. Pujian yang luar biasa dari Daud. Pengalaman Daud bersama dengan Tuhan, dia selalu menang karena dia mengandalkan Tuhan. Pengalaman Daud yang pahit ketika dia meninggalkan Tuhan, dan Tuhan meninggalkan dia. Kita manusia pasti pernah lemah, pasti pernah jatuh. Tetapi kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kalau kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni kita, dan dia akan kembalikan sukacita yang dari Tuhan. Mari saudaraku, biarlah firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat buat saudara. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini. Firman Tuhan yang luar biasa
mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena diberkatilah kami ketika kami mengandalkan Tuhan. Ampuni kami kalau kami sudah mulai menjauh daripadamu. Kalau kami sudah mulai mengandalkan kekayaan, mengandalkan kehebatan, mengandalkan kekuatan kami. Kami mau belajar, minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan kembalikan roh-Mu. Jangan Kau tinggalkan kami Tuhan, tetapi kembalikan roh-Mu, dan biarlah aku berjalan seturut kehendak Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, kami tahu Omikron, penyakit banyak merajalela, peperangan di mana-mana terjadi. Tuhan, kami tidak punya kekuatan selain kami datang kepada-Mu. Kami mau belajar untuk mengandalkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apapun ya Tuhan, situasi apapun, kami mau belajar berserah kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dan Tuhan mengembalikan Tuhan sukacita itu. Terima kasih Bapa, biar kami mau menjaga hati kami, dan kami mau supaya roh Tuhan ada dalam diri kami, tetap menjaga hati kami, pikiran kami, supaya kami tidak berdosa ya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman, materaikan firman dalam hati kami. Ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Jemaat Tuhan diberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya mengucapkan banyak terima kasih buat Ibu Pendeta Esther Yonatan atas kebenaran firman Tuhannya di siang hari ini. Lewat kebenaran firman Tuhan kami diberkati. Sebagaimana tema kita hari ini adalah mengandalkan Tuhan. Tahun 2022 kami cadangkan sebagai tema kami di tahun 2022 adalah tahun ATB atau Allah turut bekerja. Dan untuk menunjang visi ini, ada misi yang kami harus jalankan di bulan Januari sampai kepada bulan Maret. Kita temanya adalah melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Hari ini kita dengar firman Tuhan tentang melibatkan Tuhan. Berapa minggu yang lalu saya sudah uraikan itu tentang kenapa kita ini harus melibatkan Tuhan. Bagaimana Yeremia, seorang nabi yang mengandalkan Tuhan. Karena ayat itu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, salah satu faktor yang menentukan orang itu mengandalkan Tuhan adalah jaga hatinya dengan baik. Yeremia berhasil menjaga hatinya di kondisi yang ada. Hari ini penjelasan firman Tuhan buat kita sama. Simson. Suatu bentuk bagaimana Simson yang tadinya orang yang luar biasa, nasir Allah. Dari sejak kandungannya Tuhan sudah kasih firman untuk orang ini selalu menjadi pembeda di antara orang-orang yang lain. Namun dia tergoda oleh Delila. Kenapa dia bisa tergoda oleh Delila? Maka tadi Ibu Esther sudah singgungkan kepada kita bahwa hati-hati dengan pergaulan kita. Kadang-kala sekali kita coba, ya kita berhasil. 2 kali kita coba, ya kita berhasil. 3 kali, satu saat bisa jadi kita jatuh juga. Jangan uji-uji coba Tuhan. Dan mari kita sama-sama melibatkan dengan mengandalkan Tuhan. Seperti apa yang sudah disampaikan, Tuhan di akhir hidupnya Simson pun mendapatkan kekuatan karena dia memohon pertolongan Tuhan kembali. Sama seperti Daud yang tadi uraikan kepada kita, melibatkan dan mengandalkan Tuhan, maka hidup kita akan diberkati selalu. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Salam buat suami dan keluarga di jemaat yang ada di Bogor. Nah, sebagai pengumuman bahwa kita rencana untuk bulan April ini kita ibadah tatap muka di Hotel 88. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang lain boleh memberitahukan kepada yang lain untuk kita coba lagi tatap muka di Hotel 88 dengan mempertimbangkan berbagai prokes yang ada. Saya berharap Bapak Ibu boleh menggunakan masker, hand sanitizer, dan kita jaga jarak. Usahakan sedemikian rupa. Kita usahakan ibadahnya cuma 1 jam di Hotel 88. Dan sebagai pengumuman yang lain, buat Bapak Ibu yang mau mendukung dalam doa, silakan WhatsApp masuk kepada deskripsi dan akan temukan nomor WhatsApp kami di sana. Itu saja pengumuman dari gereja. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita satu hati, kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, di akhir daripada ibadah ini kami datang kepadamu menghampiri Engkau, bersyukur dan berterima kasih buat segala kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang menolong dan memampukan kami sehingga kami ada lagi sebagaimana kami ada. Lewat kebenaran firman-Mu kami diajari untuk terus berharap dan berseru kepada Engkau, untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus melibatkan Tuhan, karena kami tahu diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang terus siang dan malam berseru kepada Tuhan. Kami mencari Engkau di rumah kami menemukan Engkau. Kami mencari Engkau untuk berseru kepadamu, maka kami akan mendapatkan jawaban dalam kehidupan kami. Kami mengetuk pintu dan pintu itu akan dibukakan. Kami mau datang kepadamu selalu siang dan malam berseru, memohon kebaikan demi kebaikan Tuhan boleh curahkan dalam kehidupan kami. Berkati telinga yang mendengar, mata melihat hari ini, yang menyaksikan dan mengikuti ibadah hari ini. Diberkatilah mereka Bapa dalam nama Yesus. Segala waktu yang mereka pergunakan untuk bersekutu dengan Engkau tidak pernah sia-sia di hadapan hadirat-Mu. Sebagai kebenaran firman-Mu berkata bahwa lebih baik 1 hari di rumah-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Biarlah itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Raja Daud merasakan kebaikan Tuhan, Simson merasakan kebaikan Tuhan, bahkan kami semua boleh merasakan kebaikan Tuhan. Allah yang sama yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, secara khusus kami berdoa buat jemaat-Mu Bapak dimanapun mereka berada, yang saat ini bergumul dalam kehidupan mereka, bergumul dalam rumah tangga. Kami berdoa Tuhan pemulihan terjadi Bapak dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini bergumul dalam kesehatannya karena mengalami sakit penyakit, kami berdoa saat ini Bapak, oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini bergumul Bapak untuk bisnis dan usahanya yang mengalami kelusuhan, biarlah Tuhan tolong Bapak, campur tangan Tuhan untuk pemulihan itu terjadi. Biarlah mereka selalu mengalami pembelaan dan pertolongan Tuhan dalam bisnis dan usaha mereka Bapak dalam nama Yesus. Mereka sedang bergumul Bapak untuk menemukan pekerjaan, bahkan bergumul dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa Tuhan tolong Bapak campur tangan persoalan demi persoalan yang ada mungkin terjadi dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa Tuhan turut campur tangan dan menyelesaikan itu, mampukan mereka untuk menyelesaikannya dalam nama Yesus. Mereka sedang bergumul Bapa untuk memperoleh keturunan. Hamba berdoa Bapa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Biarlah firman yang datang kepada Sarah, firman yang datang kepada Hana, mujizat yang diterima oleh Sarah maupun Hana, itu menjadi kenyataan dalam sidang jemaat-Mu yang ada di gereja ini. Kami berdoa dan kami minta itu Bapa dalam nama Yesus. Bukakan bagi mereka Bapa agar rahim mereka boleh menerima janin itu. Kami berdoa dan minta itu Bapa dalam nama Yesus. Kalau orang lain Tuhan perhatikan, kalau orang Tuhan boleh campur tangan. Biarlah anak-anak-Mu ini juga mereka boleh memperolehnya dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Anak-anak-Mu sedang bergumul, baik buat anak-anak mereka sedang kuliah, ujian. Tuhan tolong Bapak, campur tangan dalam kehidupan anak mereka, tutup bungkus mereka dalam tatap muka, dalam apapun. Tuhan tolong, Tuhan naungi, dan Tuhan bentengi selalu. Buatlah anak-anak-Mu ini berhasil dalam pendidikan mereka Bapak. Anak-anak-Mu sedang bergumul juga Bapak untuk memperoleh jodoh. Kami berdoa Bapak, Tuhan tolong Bapak, biarlah mereka memperoleh jodoh yang terbaik, jodoh yang takut akan Tuhan, jodoh yang mengasihi Tuhan, jodoh yang bertaut kepada Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa dan memohon itu, kami minta itu Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Oma Wesley Tarore kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik Leni dan keluarga dari Pak Johan Sinjeri, mamanya kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Pak Abui dan istri Ane dan juga ketiga anak Tuhan tolong berkati Bapak. Jeffrey dan Santi juga Tuhan tolong berkati. Orang tuanya, Papa dan mamanya Tuhan tolong berkati. Ibu Liana dan juga kedua anaknya Tuhan tolong berkati. Sali juga Tuhan tolong berkati Bapak. Pak Hengki dan Bu Vivi juga Tuhan tolong Bapak dan anak-anaknya. Ibu Rinawati dan keluarga juga Tuhan tolong berkati Bapak. Papa dan Desi, Melin, Julie dan Papa dan mamanya Tuhan tolong juga Bapak dan berkati mereka Bapak dalam nama Yesus. Om Hani, Tante Selvi, Onela Tuhan tolong berkati. Baik Hendra dan Christine juga kami serahkan ke dalam Tuhan tolong berkati. Selalu membela, menolong, memberkati keluarga ini Bapak dalam nama Yesus. Berkati juga Daniel dan pasangannya Tuhan tolong juga Bapak ada dalam lindungan Tuhan. Berkati Pak Tony, Tuhan tolong juga kehidupannya selalu Tuhan menaungi dan bertengi. Pak Atek Tuhan tolong untuk berkati selalu. Berkati juga Dev sebagai dokter muda yang ada garis depan dalam penanganan COVID juga, campur tangan selalu dalam hidupannya, menolong dan memampukan dia selalu Bapak dalam nama Yesus. Wahyudi dan istri dan anak-anak diberkati Bapak dalam nama Yesus. Ibu Aling dan juga ketiga anaknya dengan suaminya kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah ibu ini juga Bapak dalam nama Yesus.
Yesus. Bu Sumi dan juga suami dan bisnis usaha dan ketiga anaknya, Tuhan tolong Tuhan campur tangan dan memberkatinya Bapa dalam nama Yesus. Ibu Suryati dan kedua anaknya Tuhan tolong Tuhan berkati. Michael dan Mian juga Tuhan tolong Tuhan berkati Bapa. Bahkan Joni dan Mega dan ketiga anaknya diberkati Bapa dalam nama Yesus. Ibu Damayanti dan juga suaminya Pak Ignatius dan anaknya Agnes, Tuhan tolong Tuhan berkati. Baik Willy dan Lauren dan anaknya juga Tuhan tolong Tuhan berkati Bapa. Bahkan Vincent dan Jessica juga Tuhan berkati. Agnes dan kedua anaknya Tuhan tolong berkati Bapa. Cecilia, Yoel, Indah Tuhan tolong Tuhan berkati. Kathleen dan juga suami dan anaknya Tuhan berkati. Baik Indah dan Indah atau Michelle Tuhan tolong Bapa diberkati dengan suami dan anaknya. Pak Bambang Subur dan Vivi Tuhan tolong Tuhan berkati. Cynthia dan Joseph kami berdoa dan tolong Bapa sertai mereka Bapa, campur tangan dalam kehidupan mereka dalam rumah tangga ini Bapa dalam nama Yesus. Berdoa juga buat Ibu Bongkem Hyom dan Siska, Tuhan tolong juga Bapak, berkati Bapak, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Buat Dion dan Nerissa, buat Devin dan Sonia, Tuhan tolong. Buat Cecilia, Rael dan Sansan, Tuhan tolong Bapak, mereka sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka dibaptis, Tuhan tolong selalu Bapak. Buat Kenneth dan buat Ive Kayana, Tuhan tolong, Tuhan berkati juga Bapak. Kami berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Buat Cecilia juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buat Ibu Dewi Asna, Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Buat Pak Surya dan Ibu Yayang juga Tuhan tolong. Buat Pak Ali, Tanu dan keluarga, dan buat istri dan anak-anak, Tuhan tolong, Tuhan sertai selalu semua jemaat Tuhan yang ada, yang mungkin hamba-Mu tidak sebut satu persatu. Bu Helen juga Tuhan tolong Bapak dengan keluarga dan anak-anaknya, Tuhan tolong Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Bisnis, usaha, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, kesehatan mereka diberkati. Bahkan kami semua yang ada, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Diberkati Indonesia, komplek lingkungan tempat di mana kami berada, Tuhan tolong kami selalu aman dalam lindungan Tuhan. Mewabah virus corona ini kami halaukan itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah gereja kami ini Bapak, kirimkan bagi kami bilangan jumlah jiwa yang terus tambahkan bagi kami. Kami minta jiwa-jiwa Bapak. Tuain memang banyak tapi pekerja sedikit. Kami masuk dalam ladang-Mu, kami menjadi pekerja, kami akan menuai jiwa-jiwa. Karena itu kami minta jiwa-jiwa Bapak dikirimkan bagi kami dalam nama Yesus. Kami butuh dana untuk pentabisan gereja. Kami tetap berdoa Tuhan tolong Bapak agar dana itu terkumpul. Bahkan kami juga butuhkan tempat untuk beribadah secara permanen baik maupun sewa menyewa. Kami berdoa dan kami minta dan mohonkan itu Bapak dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan yang luar biasa sehingga gereja ini akan terus maju dan berkembang dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Bangsa pilihan-Mu kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan. Bahkan kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami di siang hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kehidupannya, berkati jemaat-Mu yang ada di Bogor, berkati suaminya dan pelayanan yang ada di sana. Tambahkan hikmat-Mu dan wahyu-Mu baginya Bapa dalam nama Yesus. Mari kita kembali melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghibur Roh Kudus tetap tinggal menyertai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 13 Maret 2022 dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di ibadah tengah minggu di hari Rabu dan juga ibadah minggu depan. Salam bagi kita semua.